Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NIM 236202014. Saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Islam masa Abbasiyah dan 3 kerajaan Islam setelah. Yang pertama, Dinasti Abbasiyah. Masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada abad ke-8 dan ke-9, di mana Abbasiyah menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan global. Beberapa khalifah terkenal selama periode ini, termasuk Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Periode ini ditandai dengan kemajuan besar di berbagai bidang. Kemudian pusat kota Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad. Masa keemasan Abbasiyah yaitu Baitul Al-Hikmah, artinya rumah kebijaksanaan, atau arti lain perpustakaan yang didirikan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid, dikembangkan oleh putranya Al-Ma'mun. Baitul Hikmah merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban intelektual pada masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam melahirkan banyak sekali perkembangan di bidang-bidang lain. Salah satunya yaitu bidang perkembangan seni dan sastra yang melahirkan sebuah cerita, sebuah karya yang berjudul 1001 Malam. Peran ekonomi pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kota Baghdad menjadi pusat perdagangan di berbagai belahan dunia karena tempat letaknya yang sangat strategis, sehingga menyebabkan kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia. Kemudian nomor 2, sistem keuangan. Dinasti Abbasiyah memperkenalkan sistem perbankan canggih, termasuk pengembangan sistem cek atau sak yang mempermudah transaksi antar wilayah yang berjauhan tanpa perlu membawa emas atau perak dalam jumlah besar. Selanjutnya, pertanian dan perdagangan. Khalifah Abbasiyah memperkenalkan berbagai teknik pertanian yang ditingkatkan, termasuk irigasi yang efisien, yang mendorong produksi pertanian di wilayah seperti Mesopotamia. Perekonomian juga didukung oleh pajak yang diambil dari hasil panen dan perdagangan. Kemunduran dinasti Abbasiyah diakhiri dengan serangan bangsa Mongol tahun 1258 Masehi, di mana bangsa Mongol menyerang dinasti Abbasiyah dengan cara mengepung Baghdad, pusat peradaban Islam pada masa itu, dan menghancurkan kota tersebut dan membakar seluruh buku-buku yang berada di perpustakaan Baghdad, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang hilang, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah tidak ditemukan lagi karena sudah dibakar oleh bangsa Mongol. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani atau disingkat Ottoman Empire didirikan oleh Osman I pada akhir abad ke-13 di Anatolia di bawah Mehmed II yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menjadikan Istanbul ibu kota baru mereka. Kekaisaran Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 di bawah Sultan Sulaiman the Magnificent yang memperluas wilayah hingga Eropa Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Peran ekonomi pada Turki Utsmani. Yang pertama, penguasaan jalur perdagangan. Kekaisaran Ottoman mengendalikan jalur perdagangan penting yang antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.
Kemudian sistem pajak dan tanah. Sistem timar, di mana tanah diberikan kepada tentara atau pejabat sebagai imbalan atas pelayanan militer, mendukung pertanian dan pengumpulan pajak. Hal ini membantu menjaga kestabilan ekonomi domestik. Kemudian yang terakhir, infrastruktur ekonomi. Kekaisaran Ottoman membangun jalan raya, pelabuhan, dan jembatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi mereka sebagai pusat perdagangan global. Runtuhnya Turki Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kekuatan Eropa yang menjadi pesaing semakin berkembang. Yang kedua, munculnya masalah ekonomi yang disebabkan persaingan perdagangan yang semakin kuat dari Amerika Serikat, India, Asia Timur. Kemudian munculnya jalur perdagangan baru dan meningkatnya jumlah pengangguran. Yang ketiga, kontrol dari pemerintah pusat yang melemah. Keempat, administrasi kekaisaran tak lagi terjaga kedisiplinannya. Yang kelima, Sultan kurang peka pada opini publik. Yang ketujuh, kualitas Sultan yang berkuasa semakin menurun pada abad ke-17 dan ke-18. Sejarah berdirinya Kekaisaran Safawi. Kekaisaran Safawi didirikan oleh Shah Ismail I pada awal abad ke-16. Dinasti ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam Syiah sebagai agama utama di Persia, membedakannya dari tetangga Sunni seperti Kekaisaran Ottoman. Puncak kejayaan terjadi di bawah pemerintahan Shah Ahmad I atau tahun 1588 sampai 1629 Masehi yang memodernisasi militer dan memperkuat infrastruktur. Safawi akhirnya melemah karena konflik internal dan tekanan dari luar hingga runtuh pada pertengahan abad ke-18. Ekonomi pada masa Safawi yaitu produksi dan perdagangan sutra. Safawi dikenal dengan produksi sutra berkualitas tinggi yang diekspor ke Eropa dan Asia. Sutra menjadi komoditas penting dan sumber pendapatan yang signifikan bagi kerajaan. Kemudian pengembangan infrastruktur kota. Abbas I membangun kota Is-Safah sebagai pusat perdagangan dan budaya dengan bazar yang luas, jalan raya yang aman, dan karavanserai atau penginapan kafilah yang memfasilitasi perdagangan jarak jauh. Kekaisaran Mughal didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah kemenangan dalam pertempuran Panipat. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kaisar seperti Akbar yang Agung, yang memperluas wilayah, mengadopsi kebijakan toleransi beragama, dan membangun sistem pemerintahan yang kuat. Penguasaan terkenal lainnya adalah Shah Jahan yang membangun Taj Mahal. Yang pertama, peran ekonomi, produksi, ekspor, dan tekstil. Kekaisaran Mughal terkenal karena produksi tekstil yang berkualitas tinggi, terutama kain katun dan sutra. Kain dari India diekspor ke Eropa dan Asia dan menjadi sangat populer di pasar global. Kemudian pertanian yang subur. Kekaisaran Mughal mengandalkan sektor pertanian yang menghasilkan tanaman seperti padi, gandum, dan rempah-rempah. Pajak dari hasil pertanian menjadi sumber pendapatan utama dari kerajaan. Kemudian yang terakhir, kebijakan ekonomi Akbar. Di bawah pemerintahan Akbar, sistem perpajakan yang efisien dikembangkan, termasuk zabt yang menghitung pajak berdasarkan hasil pertanian yang diperkirakan. Akbar juga memperkenalkan reformasi tanah yang mendorong produktivitas. Runtuhnya Kekaisaran Mughal. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran sudah mencapai puncak kejayaannya di bawah Akbar, tetapi mulai merosot setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707. Kemudian yang kedua, pemerintahan yang sangat lemah. Dan pemberontakan lokal menjadi kekuatan besar yang menantang kekuasaan Mughal di India.
kemudian masuknya kolonialisme Eropa, kemudian perang sipil dan konflik internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan atau ketidakfahaman atau keraguan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.